Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati. Saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum kita belajar tentang hukum Kirchhoff, kita akan mengenal dulu sejarah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini pada dasarnya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain. Saat saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik belum mengalir dan lampu tetap padam. Saat saklar dalam keadaan disambungkan, arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai sehingga lampu akan menyala. Ini adalah hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff, pada rangkaian bercabang, arus masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi masuknya ini I1, jadi keluarnya I2, I1, I2, dan I3. Jadi hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi I masuk sama dengan I keluar. Berarti I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Contoh soalnya seperti ini. Dari gambar di samping, tentukan kuat arus pada I1, I2, dan I3. Ingat ya, tadi katanya I masuk akan sama dengan I keluar. Berarti ini arus yang masuk dari titik percabangan P, I sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3. Berarti di titik P itu sama I100 sama dengan 40 ditambah I1 ditambah 20. Berarti I1-nya di sini adalah 40. Jika ingin mengetahui cabang di Q, maka ini konsepnya sama, I masuk sama dengan I keluar. I masuknya adalah I1 ditambah 20 sama dengan I2. Berarti I2-nya sama dengan 60 mA. Nah, pada percabangan R, di sini I2 ditambah 40 sama dengan I3. Berarti 40 ditambah 60 sama dengan I3. I3 sama dengan 100 mA. Samakan dengan yang masuk tadi, masuknya tadi 100 mA, maka yang dikeluarkan juga akan sebesar 100 mA. Oke, sekarang hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang, yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law, KVL. Bunyi hukum 2 Kirchhoff, total beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Nah, di sini versi lain hukum 2 Kirchhoff yaitu hukum rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensial IR sama dengan 0. Nah, sekarang penerapannya pada hukum 2 Kirchhoff itu dijabarkan seperti ini. Ini ada titik A, B, C. Berdasarkan gambar di samping, total tegangan pada rangkaian VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA itu sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0. Artinya, tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik diserap dan digunakan. Jadi, rumus hukum 2 Kirchhoff itu sigma E, sigma dari GGL sumber arus, satuannya volt, sama dengan jumlah dari I dikali R. E itu adalah GGL arus, satuannya volt. I adalah kuat arus, satuannya ampere. R adalah hambatan, satuannya ohm. Oke,
sebelum kita masuk ke soal, kita harus menyepakati dulu perjanjian tanda untuk hukum 2 Kirchhoff ini. Di buku-buku sebenarnya akan banyak sekali tanda-tandanya. Ada yang searah jarum jam itu positif, ada yang di buku lain menyatakan itu negatif. Banyak versinya kayak gitu. Tetapi kita sepakati saja satu perjanjian. Jadi di sini sebelum mengerjakan soal, kita harus buat dulu perjanjian tanda untuk tegangan GGL. Ini perjanjian tanda untuk GGL. Yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah lob dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif, potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL adalah positif. GGL positif jika I bertemu dengan GGL-nya positif. Jika arus I bertemu GGL positif, maka GGL-nya positif. Aturan yang kedua, jika arus listrik searah dengan arah lob dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif, potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda GGL-nya adalah negatif. Ini adalah arah arus I yang searah dengan lob dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif baterai, maka GGL-nya adalah negatif. Berikutnya, perjanjian tanda untuk arah kuat arus I pada penurunan potensial tegangan I dikali R. Yang pertama, jika arah arus listrik searah dengan arah lob, maka tanda I-nya juga positif. Jika arah kuat arus listrik searah dengan lob, maka tanda kuat arus listriknya adalah positif. Yang kedua, jika arah kuat arus listrik berlawanan dengan arah lob, maka tanda kuat arus listrik adalah negatif. Misalnya I-nya pengennya ke kanan, lob yang kalian tentukan arahnya ke kiri, maka I-nya negatif. Ingat ya, R selalu bernilai positif. Untuk hambatan, nilainya selalu bernilai positif. Contoh soal. Pada suatu rangkaian seperti ditunjukkan pada gambar dengan hukum Kirchhoff 2, hitung arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, cara penyelesaian yang pertama. Yang pertama, pilih arah lob dulu, mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Arah lob ini bebas kita menentukannya, terserah kepada si penjawab soal. Jadi tidak harus ditentukan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Di sini kita bebas memilih arah lobnya. Yang pertama kita tentukan dulu ya arah lobnya. Nah, misalnya pada soal ini dipilih arah lob A, B, C, D, A dengan arah dari A, B, D, C kembali ke A. Ini arahnya searah putaran jarum jam. Yang kedua, dengan menerapkan hukum 2 Kirchhoff, sigma dari GGL ditambah sigma dikali R sama dengan 0 dan memperhatikan aturan yang disepakati tentang tanda-tandanya seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusnya tadi kan sigma GGL, sigma epsilon ditambah sigma dari I dikali R sama dengan 0. Nah, ini berarti ini ya sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Saya pindahkan ruas I dikali R-nya ke sebelah ruas kiri. Maka didapatkan sigma epsilon dikurangi sigma I dikali R sama dengan 0. Hanya untuk mempermudah perhitungan saja. Sekarang, kita tadi kan sepakat dia searah jarum jam, arah lobnya. Sekarang arusnya berjalan ya. Ini arusnya berjalan dari titik A. Titik A berjalan ketemu kutub baterai negatif. Kutub baterai negatif berarti ini epsilon 2-nya nilainya negatif.
ya, negatif karena dari sini saya berjalan, arus, ingat ya, I dengan arah lob sama, maka nilai I-nya positif dan nilai R akan selalu bernilai positif. Sekarang untuk GGL-nya, ini titik A, saya berjalan ke sini, ketemu kutub baterai negatif, maka min epsilon 2-nya adalah negatif. Terus berjalan ketemu epsilon 1, kutub baterai negatif, berarti ini min epsilon 1. Saya ulangi ya, titik A. I bernilai positif jika searah dengan lob yang kita tentukan. Jadi I-nya bernilai positif. R juga akan selalu bernilai positif. Dari titik A saya berjalan ketemu kutub baterai negatif, maka GGL 2-nya itu nilainya negatif. Terus berjalan lagi, saya ketemu kutub baterai negatif untuk GGL yang pertama. Berarti nilainya untuk epsilon 1 adalah minus. Jadi min epsilon 1, min epsilon 2 ditambah I-nya bernilai positif karena searah dengan arah lob yang kita tentukan, dalam kurung dikali R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Ini R1, R2, R3. Nah, tinggal sekarang tugas kalian adalah memasukkan nilainya. Berarti nilainya di sini adalah ini 6 ditambah 12 jadinya 18 dibagi ini. Dibagikan I itu sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 per R1 ditambah R2 ditambah R3. Pertama, pindahkan dulu ruas epsilonnya. Jadi tinggal I dalam kurung R1 tambah R2 ditambah R3 tutup kurung sama dengan min pindah ruas jadi positif. Jadi epsilon 1 ditambah epsilon 2. Berarti I sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 dibagi R1 tambah R2 ditambah R3. Epsilon 1 tadi nilainya 6, epsilon 2 nilainya 12. 12 ditambah 6, 18. Dibagi, hambatannya sekarang 2 ditambah 6 ditambah 4 ohm, berarti 2 ditambah 6, 8. 8 ditambah 4, 12. 18 dibagi 12 adalah 1,5 ampere. Jadi arus yang mengalir adalah 1,5 ampere dengan arah dari A, B, D, C, A. Soal selanjutnya. Suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar berikut. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah sama seperti tadi. Pertama, yang saya tentukan adalah arah lobnya. Kalau tadi saya menentukan arah lobnya searah jarum jam, kali ini saya akan mencoba menentukan arah lobnya berlawanan arah jarum jam. Setelah kita menentukan arah lobnya, yaitu yang tadi berlawanan arah jarum jam, I-nya searah dengan arah lob, maka langkah selanjutnya adalah kita buat dulu. Diketahuinya epsilon 1 adalah 6 volt, epsilon 2-nya 12 volt. R1 2 ohm, R2 6 ohm, dan R3 4 ohm. Ditanya adalah I-nya berapa? Jawab, masukkan dulu ke rumus. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. I searah dengan arah lob, berarti nilai I-nya positif. Dan nilai R-nya juga selalu positif. Berarti I dikali R, I dikali R, I dikali R. Nah, di sini saya akan tinjau dulu yang nilai GGL-nya. Ini arus saya berjalan dari titik A. Berjalan ketemu GGL kutub baterainya positif, berarti GGL-nya juga positif. Jadi epsilon 1 positif, nilai epsilon 1 tadi adalah 6 volt. Terus saya berjalan lagi cari GGL. Nah, ketemu kutub baterai negatif. Maka nilai GGL-nya adalah
negatif, epsilon 2 tadi nilainya 12. Baterai yang lebih panjang ini adalah kutub positif, dan garis yang lebih pendek ini adalah kutub negatif dari baterai. Nah, kita berjalan tadi. Berjalan arusnya ketemu R3. Berarti I dikali R3. R3 tadi nilainya adalah 4 ohm. Ditambah I jalan lagi. Ketemu dengan hambatan yang kedua. Berarti I R2 itu adalah I dikali 6 ohm. Jalan lagi ketemu R1. Berarti I dikali R1 nilainya 2. Berarti dikali 2 ohm sama dengan 0. Selesaikan. Min 12 ditambah 4I ditambah 6 ditambah 6I ditambah 2I sama dengan 0. Berarti kalau dijumlah 4I ditambah 6I 10I ditambah 12 ditambah 2I jadi 12I dikurangi min 12 ditambah 6 berarti dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti nilai I sama dengan 6 dibagi 12. Berarti I sama dengan 0,5 ampere. Soal selanjutnya, bagaimana jika susunannya adalah paralel? Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Nah, jika diketahui epsilon 1-nya 16 volt, epsilon 2-nya nilainya ini, epsilon 2-nya 8 volt, epsilon 3 nilainya 10 volt, R1 nilainya, R1 di sini nilainya 12 ohm, R2 nilainya 6 ohm, dan R3 nilainya 6 ohm. Ditanya, besar kuat arus I-nya ini berapa? Oke, konsep hukum Kirchhoff tadi kan I masuk sama dengan I keluar. Nah, I di sini I1, I2, kalian boleh menuliskan sendiri jika di soalnya tidak ada tulisan mana yang I1, mana yang I2, ataupun I-nya. Jadi di sini boleh kalian tuliskan sendiri jika di soalnya tidak ada ketentuan. Konsepnya adalah I masuk dari titik percabangan akan sama dengan I keluar. Selanjutnya kita bahas. Oke, gambarnya tadi kan seperti ini ya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah menggambar lob dulu. Terserah dengan kita. Mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tapi saran saya lob ini sama dengan arah I saja. Tujuannya kenapa? Biar nilai I-nya selalu positif. Jadi I ini searah dengan lob biar I-nya positif. Kayak gitu. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah meninjau lobnya dulu. Ini lob 1. Bagian atas ini saya anggap lob 1, bagian bawah ini saya anggap sebagai lob 2. Nah, di lob 1 bagian atas ini kita tinjau yang ini ya. Kan rumusnya tadi sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Rumusnya tadi kan ini arah lob searah dengan I, maka nilai I-nya positif. Nah, ini jika saya mulai dari sini, baiklah, di sini I-nya kita tinjau dulu lob 1 tadi, I-nya bertemu sama R. I bertemu dengan R. Nah, nilai R-nya tadi kan 12. Berarti 12I ditambah jalan lagi ditambah 6I1, di sini R2 nilainya 6 dikurangi ini, kenapa dikurang? Karena GGL-nya ketemu kutub baterai negatif, berarti dikurangi 16 sama dengan 0. Untuk mempermudah perhitungan, ini sama-sama saya bagi 2 semua biar angkanya lebih sederhana. Berarti 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3, 16 bagi 2, 8. Tidak ada ketentuannya harus dibagi 2 atau berapa, hanya penyederhanaan matematikanya saja supaya menghitungnya jauh lebih mudah. Oke, konsep arus tadi kan Kirchhoff 1 dibilang I masuk sama dengan I keluar, berarti kan I sama dengan I1 ditambah I2. Masukkan ke persamaan ini ke dalam persamaan lob 1 tadi. Berarti kan 6I ditambah 3I1 sama dengan 8. Berarti 6 dalam kurung I1 ditambah I2
tutup kurung ditambah 3I sama dengan 8. Oke, 6 dikali I1, 6I1 ditambah 3I1 berarti hasilnya 9I1 ditambah 6 dikali I2 berarti 6I2 sama dengan 8. Dapatlah persamaan 1. Berikutnya tinjau lob yang kedua, yaitu lob yang di bagian bawah. Rumusnya tadi hukum 2 Kirchhoff kan sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma ini kan sum artinya jumlah. Berarti di sini saya akan berjalan dari titik ini ya. Dari titik ini saya berjalan ketemu kutub baterainya lebih panjang, berarti kutub baterai positif, berarti epsilon 3-nya adalah positif. Dan jalan lagi ketemu GGL yang kedua, kutub baterainya positif, berarti epsilon 2 nilainya juga positif. Nah, sekarang saya berjalan I2 ketemu dengan R2, berarti I2 dikali 6 dikurangi, saya berjalan lagi, saya berjalan juga ketemu 6, berarti min I1 dikali R2 yang ini, berarti dikurangi I1 dikali 6 ditambah 8 dari GGL tadi ditambah 10 sama dengan 0, berarti 6I2 dikurangi 6I1 sama dengan pindah ruas. 10 ditambah 8 itu 18, pindah ruas jadi min 18. Untuk mempermudah perhitungan matematikanya, saya bagi menjadi 2. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3, I2 dikurangi 6 dibagi 2 adalah 3I1 sama dengan min 18 dibagi 2 adalah min 9. Oke, sampai sini. Ini adalah persamaan 2 dari lob yang kedua. Sekarang persamaan 1 dan persamaan 2 ini saya lakukan eliminasi. Saya lakukan eliminasi ya. Ini saya tulis ulang lagi, 9I1 ditambah 6I2 sama dengan 8. Persamaan yang kedua tadi. Untuk mempermudah karena ini biar mudah dicoret, ambil yang ini saja tidak apa-apa, atau kalian mau ngambil yang ini juga boleh. Ini nggak harus dibagi 2, dibagi 3 juga bisa. Jadi ini tinggal di sini adalah kecerdasan matematikamu yang akan main. Jadi di sini 6I1 ditambah 9I1 ditambah 6I2 sama dengan 8. Berarti ini min 6I1 ditambah 6I2 sama dengan min 18. Nah, saya kurangkan, dapatnya 9 dikurangi min 6 berarti positif 15I1 ditambah 6I2 dikurangi 6I2 sama dengan 0. Dan 8 dikurangi min 18, min dikali min plus 8 ditambah 18 adalah 26. Berarti I1 sama dengan 26 dibagi 15 ampere. Sampai sini cukup atau kalian jadiin desimal juga boleh. Nah, dari sini dapat I1-nya sudah ada. Berarti saya boleh masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 juga tidak masalah. Misalkan saya ingin memasukkan ke persamaan 2 yang ini, 6 min 6I1 ditambah 6I2 sama dengan min ini sama dengan min 18 sama dengan min 18. Jadi di sini min 6 dalam kurung 26/15, masukkan I1-nya ditambah 6I2 sama dengan min di sini kurang min 18. Jadi I2-nya adalah ini. Selesai dulu yang pertama, nanti dapat I2-nya. Berarti I1 sama dengan I1 ditambah I2. Jadi I sama dengan 26/15 ditambah nilai I2-nya tadi berapa, dapat nanti nilai I-nya. Oke.
Sampai sini bisa dipahami. Berikutnya ini tugas kalian. Suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar berikut. Ini ada gambar. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah berapa? Ini adalah hukum Kirchhoff untuk rangkaian seri. Dan tugas yang kedua itu adalah hukum Kirchhoff untuk rangkaian paralel seperti tadi, tapi dia paralel bukan seri. Ingat ya, hukum Kirchhoff itu baterainya itu harus lebih dari 1. Jika baterainya hanya 1, maka gunakan rumus seri paralel seperti yang dijelaskan materi sebelumnya atau seperti yang kalian kenal di materi waktu kalian belajar SMP. Terima kasih. Jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.